Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Perjanjian Hudaybiyah dan moderasi beragama pada mata kuliah Studi Islam dan Moderasi Beragama yang diampu oleh Bapak dosen Hanafi Yunus LC MHI. Nah, isi perjanjian Hudaybiyah adalah atas nama Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini perjanjian antara Muhammad dan Suhail bin Amr, yaitu perwakilan Quraisy. Tidak ada peperangan dalam jangka waktu 10 tahun. Siapapun yang ingin mengikuti Muhammad diperbolehkan secara bebas, dan siapapun yang ingin mengikuti Quraisy diperbolehkan secara bebas. Seorang pemuda yang masih berayah dan berpenjaga, jika mengikuti Muhammad tanpa izin, maka akan dikembalikan lagi ke ayah dan penjaganya. Bila seorang mengikuti Quraisy, maka ia tidak akan dikembalikan. Tahun ini Muhammad akan kembali ke Madinah, tapi tahun depan mereka dapat masuk ke Mekah untuk melaksanakan tawaf di sana selama 3 hari. Selama 3 hari itu, penduduk Quraisy akan mundur ke bukit-bukit. Mereka haruslah tidak bersenjata saat memasuki Mekah. Pengertian Hudaybiyah adalah perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah dengan kaum kafir Makkah. Perjanjian ini terjadi pada tahun 628 Masehi. Perjanjian tersebut terjadi atas inisiatif kaum Quraisy. Bahkan isi perjanjian tersebut secara kasat mata lebih menguntungkan kaum Quraisy daripada umat Muslim. Akan tetapi, Rasulullah dengan pandangan tajam ke depan menerima perjanjian tersebut dan tetap mengikuti aturan yang dibuat oleh kaum kafir Quraisy. Perjanjian tersebut dibuat oleh kaum tersebut dan memberikan wawasan tentang nilai-nilai akidahnya yang terkandung di dalamnya. Secara umum, manfaat jangka panjang dari Perjanjian Hudaybiyah bagi umat Muslim adalah: 1. Bebas dalam menunaikan agama Islam, yang mana pada tahun berikutnya, umat Islam dari Madinah pergi tawaf umroh di Mekah. Selanjutnya, tidak ada teror dari Quraisy, di mana saat umroh, mereka akan mengungsi keluar kota selama 3 malam. Selanjutnya, umat Muslim mengajak kerajaan-kerajaan luar seperti Ethiopia Afrika, Mesir, Bizantium, dan Persia untuk masuk ke Islam. Yang terakhir adalah fokus melakukan pembahasan dan dakwah di wilayah utara dan Madinah. Sedangkan jangka pendek untuk terlibat perjanjian Hudaybiyah merugikan umat Islam, terutama yang baru masuk Islam dan tinggal di Mekah. Tidak boleh hijrah ke Madinah, sehingga beberapa sahabat tersebut merasa sedih atas hal tersebut. Bahkan Umar bin Khattab sepulang dari perjanjian Hudaybiyah mengungkapkan kekecewaannya. Lalu dijawab dengan turunnya Quran Surah Al-Fath yang artinya kemenangan. Beberapa hari setelah perjanjian Hudaybiyah, Abu Jandal bin Suhail yang baru masuk Islam dan melarikan diri dari Mekah ke Madinah terpaksa ditolak oleh Nabi Muhammad. Ia akhirnya lari ke wilayah pantai dan mengganggu kafilah Quraisy yang lewat. Muslimin lainnya dari Mekah ikut berkumpul bersama kelompok Abu Jandal di luar kendali Nabi Muhammad. Akhirnya, Quraisy meminta kelompok Abu Jandal bergabung ke Madinah saja. Setelah 2 tahun, perjanjian Hudaybiyah ternyata dilanggar oleh sekutu Quraisy, sehingga perjanjian tersebut dianggap batal. Namun, kaum Muslim telah berhasil melakukan konsolidasi kuat selama 2 tahun, sehingga bisa membalasnya dengan penaklukan Mekah atau yang dikenal Fathul Makkah pada tahun 630 Masehi. Kaum Muslim berpasukan sekitar 10.000 tentara. Di Mekah,
Mereka hanya menemui sedikit rintangan. Setelah itu, mereka meruntuhkan segala simbol keberhalaan di depan Ka'bah. Jadi, teman-teman, nilai moderasi beragama dalam Perjanjian Hudaybiyah adalah yang pertama, mengutamakan perdamaian daripada perang. Yang kedua, kita harus menghargai perbedaan dan hidup berdampingan. Yang ketiga, sabar dan tidak reaktif terhadap provokasi. Yang keempat, menepati janji dan komitmen. Jadi, hikmah dari Perjanjian Hudaybiyah adalah dakwah Islam berkembang lebih luas karena situasi damai memungkinkan interaksi tanpa peperangan. Dan banyak tokoh Quraisy mulai memahami Islam dan akhirnya masuk Islam. Juga ada perjanjian ini menjadi langkah strategis yang membuka jalan menuju Fatu Makkah dan membuktikan bahwa kesabaran dan diplomasi dapat menghasilkan kemenangan besar. Jadi, kesimpulan dari Perjanjian Hudaybiyah adalah Perjanjian Hudaybiyah merupakan bukti nyata bahwa Islam mengajarkan moderasi dalam menyelesaikan konflik melalui sikap sabar, diplomasi, dan komitmen terhadap perjanjian. Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa kemenangan tidak selalu diraih dengan kekuatan fisik, tetapi dengan kebijaksanaan dan strategi jangka panjang. Nilai-nilai moderasi seperti mengutamakan perdamaian, menghargai perbedaan, serta menempati janji sangat relevan dalam kehidupan berbangsa dan beragama saat ini. Dengan demikian, Perjanjian Hudaybiyah menjadi teladan bahwa sikap moderat bukanlah kelemahan, melainkan jalan menuju persatuan dan keberhasilan yang lebih besar. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.